baik. Lanjut saja ke pertanyaan keempat ya, Bu ya. Mungkin adakah cara memelihara ikan gupi dengan baik, Bu? Nah, ini merupakan tadi ya ikan yang diintroduksikan dari Amerika gitu, sehingga dalam pemeliharaannya di Indonesia ini sendiri ya harus diperhatikan supaya ikan gapi ini tetap bertahan hidup. Oleh karena itu kita harus memahami teknis budidayanya dan teknis pengembangbiakannya gitu ya. Nah, salah satunya tadi sudah kita ketahui bahwa cara membedakan induk jantan dan betina seperti itu. Nah, pentingnya kita bisa membedakan induk jantan dan betina yaitu untuk proses nanti ya ketika ingin seleksi induk gitu, supaya kita tidak salah menyeleksi berdasarkan dari jenis kelaminnya. Karena perkawinan ikan gapi ini kan dia menggunakan rasio ya, rasio jantan dan betina. Ini perbandingannya 1 ekor jantan ya, 2 ekor betina gitu ya, seks rasionya. Nah, sehingga kita pertama harus bisa mengenali ikan jantan dan betinanya. Kemudian kita harus mengenali ya, harus tahu bagaimana teknik pengembangbiakannya ya. Ikan ini kan termasuk ikan yang mengalami pemijahan internal atau pembuahan internal atau pembuahannya ini berlangsung di dalam badan induk betinanya gitu ya. Nah, kelompok ikan ini ya sering disebut dengan live bearer gitu. Live bearer ya, ini merupakan ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak gitu. Karena pembuahannya di dalam ya, sehingga proses penetasan telurnya ini terjadi di dalam tubuh induknya. Yang dikeluarkannya merupakan ikan yang sudah berbentuk seperti induknya ya, ikan yang sudah hampir lengkap gitu ya, organ-organnya dan bentuk tubuhnya sudah menyerupai induknya. Nah, berbeda dengan ikan yang lain. Kalau ikan yang lain kan dikeluarkan dalam bentuk telur ya, tapi ikan gapi ini dia mengeluarkannya sudah dalam bentuk ikan gitu, sehingga dia seakan-akan beranak ya, tetapi sebenarnya bukan. Sebenarnya dia tetap bertelur ikan betina ini gitu ya. Itu uniknya. Jadi ini ikan-ikan live bearer yang dimana ikan ini berkembang biak dengan cara mengeluarkannya dalam bentuk seperti beranak. Kemudian proses pemijahan ikan Poecilidae ini bisa kita lakukan secara alami ya, proses pemijahannya. Pemijahan dapat dilakukan dengan teknik alami. Alami ini artinya kita bisa pijahkan ikan ya tanpa harus ada campur tangan dari manusia. Kita tinggal siapkan medianya ya atau wadah pemijahannya, kemudian kita biarkan mereka kawin ya, dan nanti induk betinanya akan mengeluarkan anaknya. Gitu. Untuk pemijahannya sendiri terdapat 2 teknik pemijahan yang umumnya itu pemijahan dilakukan dengan menggunakan spawning trap. Spawning trap itu artinya seperti tempat pemijahannya ya untuk khusus induk betina dan induk jantannya itu dipertemukan. Kemudian yang kedua pemijahan tanpa spawning trap. Nah, pemijahan tanpa spawning trap ini dilakukan dengan cara induk betina yang telah bunting ya, yang istilahnya kan kita kalau bilang ke ikan ini bunting. Ikan yang sudah bunting ini diinkubasikan terpisah dengan jantannya seperti itu. Harus kita inkubasikan terpisah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pemijahan liar. Nah, setelah itu baru kita satukan kalau sudah siap dikawinkan. Seperti itu ya. Nah, larva yang dihasilkan dari kelahiran pertama gitu ya, dari pertama itu biasanya
dia akan menghasilkan lebih sedikit larva. Kan tadi kan kita ceritanya sudah dibuahin di dalam ya, sehingga yang dikeluarkan langsung larva ikan. Larva ikan pembuahan pertama atau kelahiran pertama ini melahirkan lebih sedikit daripada kelahiran berikutnya gitu, karena ikan yang baru pertama kali menjadi ibu gitu ya, dia kan baru belajar ya, organ reproduksinya baru belajar, baru matang gitu kan, sehingga belum optimum ya, belum efektif gitu. Anak yang dilahirkan paling 5 sampai 10 ekor per kelahiran. Kemudian untuk kelahiran berikutnya ini sekitar 30 sampai 100 ekor per kelahiran gitu. Jadi bisa 3 sampai 10 kali lipatnya ya dari kelahiran pertama. Nah, ikan Poecilia ini kan tergolong kanibal gitu sebenarnya. Sehingga setelah anak-anaknya dikeluarkan, maka induknya harus dipisahkan di wadah yang lain atau di wadah pemeliharaan induknya lagi gitu. Untuk pemeliharaan larva ini tidak boleh dicampurkan, khawatir nanti induknya akan memakan anaknya gitu ya. Karena dia tergolong kanibal. Oke, nah setelah larvanya lahir gitu ya, maka yang harus kita lakukan yaitu proses pemeliharaan larvanya gitu ya. Bagaimana proses pemeliharaan larva dan benih ikan yang baik ya? Pada saat larva lahir ya, larva ini masih membawa kuning telur. Kuning telur yang menempel di dalam tubuh ikan itu sendiri, yang dimana kuning telur ini dijadikan ya sebagai sumber makanan ikan, sehingga tidak perlu kita berikan pakan tambahan dari luar. Nah, itu semua ikan seperti itu ya karakteristiknya. Larva yang baru lahir ini akan membawa kuning telur. Kemudian kuning telur ikan gapi ini habis setelah hari kedua gitu. Jadi telur ikan gapi ini sangat kecil sekali, kan induknya kecil ya. Larvanya itu juga kecil sekali, sehingga kuning telurnya pun kecil ya, dalam waktu 2 hari sudah habis gitu. Berbeda dengan ikan-ikan konsumsi yang ukuran kuning telurnya dan ukuran larvanya lebih besar, dia biasanya akan habis dalam waktu 7 hari. Nah, kalau ikan hias biasanya akan habis dalam waktu 2 sampai 3 hari setelah dilahirkan. Nah, setelah habis kuning telurnya, maka ini merupakan saat-saat di mana larva itu harus belajar untuk memangsa atau untuk makan pakan yang kita tambahkan atau kita berikan ya. Sesuai dengan bukaan mulutnya tentunya pakan yang kita berikan gitu ya kan. Pada hari kedua ini sudah kita berikan pakan tambahan ya, berupa Moina atau Dapnia atau Tubivex, yang dimana ini merupakan pakan alami jenis zooplankton ya, yang memang ini dibutuhkan ya oleh larva gitu, dilihat dari kandungan proteinnya yang lumayan tinggi ya, sehingga layak diberikan ke ikan ya. Moina, Dapnia, Tubivex ini ukurannya secara berurut, ini paling kecil Moina, Dapnia, lalu Tubivex ya. Sehingga pemberiannya ini pada urutan yang pertama kali diberikan yaitu Moina dulu ya pada hari kedua. Kemudian nanti menjelang bertambah umur, ukuran ikan dan bukaan mulutnya semakin besar ya, kita bisa alihkan ke ukuran pakan yang lebih besar gitu, sampai ke pemberian pakan alami ini sampai hari ke-14 pasca penetasan ya, sampai hari ke-14, dari umur 2 hari sampai hari ke-14. Bisa ya seperti itu manajemen pakannya. Jadi pemberian pakan yang baik ini ada proses overlapping. Apa itu overlapping? Overlapping ini merupakan pemberian pakan dengan cara tumpang tindih gitu. Contohnya pada umur kedua itu kan kuning telur belum habis ya, tetapi kita sudah berikan pakan Moina untuk proses adaptasi atau proses pembelajaran kanannya ya, supaya nanti ketika kuning telurnya sudah habis, dia sudah mengenal makanannya dan sudah mau makan ya. Kalau memang tidak dikenalkan, khawatirnya belum mau gitu.
Nah, sedangkan kuning telurnya sudah habis ya, nutrisinya dari mana ya, sehingga harus dilakukan overlapping pemeliharaan yang baik itu. Overlapping tadi ya, tumpang tindih itu pada pemberian makan pada hari yang sama. Oke. Nah, kemudian tadi ya sudah kita lihat juga gitu ya, bagaimana cara memelihara ikan gapi yang baik, yaitu kita juga harus lakukan monitoring terhadap air ya atau media pemeliharaannya, karena ikan gapi ini merupakan ikan yang tidak tahan atau tidak bisa hidup di lingkungan perairan yang kotor. Dikarenakan apa? Perairan yang kotor ini akan mempermudah ikan menjadi sakit ya. Akibatnya nanti akan menjadi cacat ya tubuhnya, kemudian sisiknya mungkin akan mengelupas, siripnya akan gripis, kemudian akan terjadi pendarahan sampai menimbulkan kematian ya. Biasanya kalau ikan hias yang sudah cacat itu kan tidak laku dijual lagi ya. Oleh karena itu kita harus minimalisir. Karena air yang kotor itu merupakan media atau tempat yang sangat disukai oleh agen patogen gitu ya, seperti itu. Sehingga kita harus padu padankan ya, bagaimana pemeliharaan yang baik itu, ini kita padu padankan dari aspek lingkungan, aspek pakan, kemudian aspek reproduksinya ya. Setelah itu dari sisi monitoring kesehatannya, itu semuanya merupakan aspek-aspek yang penting ya, tidak bisa kita tinggalkan salah satunya, karena ini merupakan satu kesatuan ya, untuk menghasilkan komoditas atau ikan hias yang kita nantinya akan kita jual dan kita harapkan ya tetap hidup sampai akhir, kemudian keberlangsungan hidupnya tinggi ya, persentase tingkat kelangsungan hidupnya tinggi, kemudian ikannya tidak cacat, ya itu ya aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ikan yang baik.